tentang siapakah para penghuni kamar-kamar yang tinggi itu, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Yakni, mereka beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar dan menunaikan tuntutan-tuntutan iman. Dan mereka membenarkan para rasul dengan keyakinan yang mantap dan bulat. Sebagai balasan atas keimanan mereka yang benar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada mereka ghuraf, yaitu kamar-kamar di surga pada derajat yang tinggi, sehingga para penghuni surga yang di bawahnya melihat kamar-kamar tersebut bagaikan bintang yang berkilauan di langit. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. Sesungguhnya penghuni surga itu dapat melihat para penghuni kamar-kamar yang tinggi di atas mereka sebagaimana kalian melihat bintang yang paling terang cahayanya di ufuk timur langit atau di ufuk barat. Hal itu karena perbedaan derajat di antara mereka. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kamar-kamar yang tinggi itu khusus tempat hunian para nabi yang tidak bisa dicapai oleh selain mereka? قال والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, demi Allah yang jiwaku di tangannya, itu adalah tempat hunian orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa surga memiliki tingkatan yang banyak dan jarak antara dua tingkatannya bagaikan jarak antara langit dan bumi. Barang siapa yang menginginkan derajat yang tinggi di surga, maka hendaklah memperbanyak bekal berupa amal saleh yang dilandasi oleh keimanan yang benar. Disiarkan dari Geraha Adisuara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Kota Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersua kembali dalam program spesial kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan Mitra Pas, kitab tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang tentunya sangat familiar di kalangan umat Islam. Mitra Pas ya, Anda bisa bergabung berdiskusi nanti
bersama narasumber untuk bergabung melalui line telepon di 02953858877. Untuk WhatsApp boleh di 085277999101, dan kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan untuk kesempatan sore kali ini ada satu bahasan menarik yang sudah kami persiapkan Mitra Pas meneruskan episode sebelumnya, yaitu kajian kitab tafsir Ibnu Katsir surat Al-Furqan. Kita sudah sampai pada ayat ke-72. Dan sore kali ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambul Ulum Sukolilo, Dukuh Tambang Sari, RT 6 RW 4 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kru yang bertugas pada sore hari ini, Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir, kita berdoa dan berharap kepada Allah semoga Allah senantiasa meridhoi apa perjuangan kita, semua perjuangan kita, dan semoga menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Baiklah Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita tafsir surah Al-Furqan ayat ke-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada aidan min sifat ibadir rahman. Ini juga bagian dari sifat-sifat hambanya Allah, yaitu annahum la yasyaduna zur. Hambanya Allah itu siapa? Yaitu mereka yang tidak pernah bersaksi atas kepalsuan. Wakilah huwa asyirku wa ibadatul asnam. Sebagian ulama memberikan penjelasan yang dimaksud dengan yasyaduna zur itu adalah kesyirikan dan menyembah kepada berhala-berhala. Wakilah al-kidhbu wal fusku. Juga ada sebagian mufasir yang memberikan penjelasan yang dimaksud dari yasyaduna zur adalah kedustaan dan perilaku tercela. Dalam sebuah riwayat hadis diceritakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru." Jadi hadis ini memberikan titik berat memaknai yasyadun nazur adalah orang yang hadir di sebuah jamuan yang di situ ada hidangan-hidangan miras. Jadi agama Islam ini agama yang sangat menghargai akal sehat. Manusia bisa berperadaban itu karena mempunyai akal. Oleh karena itu menjaga kesehatan akal adalah bagian dari menjaga agama. Barang siapa yang merusak akal dengan minuman keras, merusak akal dengan narkotika dan obat-obatan apapun yang dilarang oleh pemerintah, maka sesungguhnya mereka telah melakukan dosa besar dalam agama ini.
Kita tahu maqasidus syariah, tujuan dari syariat ini itu ada 5 perkara. Pertama adalah khifduddin, yaitu menjaga manusia agar mempunyai sebuah teologi ketuhanan yang benar. Kemudian yang kedua adalah khifdun nafs, menjaga nyawa. Oleh karena itu menjaga nyawa adalah bagian dari menjaga agama. Kita sebagai umat beragama tentu harus menghargai setiap nyawa. Tidak boleh kita membahayakan nyawa kita sendiri ataupun membahayakan nyawa orang lain. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah." Barang siapa yang menjaga kehidupan satu manusia, maka ia sama pahalanya menjaga semua kehidupan manusia. Jadi satu nyawa itu sangat berharga dalam kehidupan ini. Maka tidak ada perintah pun untuk meneteskan darah dari siapapun. Karena nyawa adalah sangat berharga. Satu nyawa itu bandingannya sama dengan seluruh nyawa penduduk bumi ini. Kemudian adalah setelah menjaga keyakinan beragama, menjaga nyawa. Dan yang ketiga adalah hifdul aqli, menjaga kesehatan akal. Agama kita ini sangat menghargai peradaban. Dan peradaban ini semuanya bersumber dari akal manusia. Manusia bisa berteknologi, manusia bisa berinovasi, itu karena adanya akal. Maka agama melarang kegiatan apapun, konsumsi apapun yang dapat merusak akal kita, baik dengan miras ataupun dengan obat-obatan terlarang. Kemudian yang ketiga adalah khifdun nasab, menjaga keturunan. Bagaimana agama ini mensyariatkan, menganjurkan orang untuk menikah agar jelas keturunan siapa. Dengan pernikahan kita menghargai perempuan. Dengan pernikahan kita akan menjaga keturunan kita ini menjadi terhormat. Maka agama sangat mengecam keras perbuatan-perbuatan seks bebas, perbuatan-perbuatan yang merupakan pelecehan pada kaum wanita. Karena wanita adalah ratu, dan karena keturunan adalah menjaga kelestarian dari tumbuh kembang manusia, dan ini bagian dari menjaga agama. Kemudian setelah menjaga ad-din, menjaga keyakinan beragama, kemudian menjaga nyawa, menjaga akal, yang keempat tadi menjaga nasab. Kemudian yang kelima adalah hifdul mal, menjaga harta. Kita tidak boleh merugikan harta orang lain. Ketika kita menginginkan sebuah transaksi perdagangan atau apapun bentuk perekonomian atau bisnis apapun, harus jangan sampai kita ini merugikan kepada orang lain. Maka agama ini mengatur ada beberapa tentang hukum jual beli, ada beberapa prinsip-prinsip jual beli dalam Islam yang semua intinya, esensi dari semua ini menjaga agar tidak ada yang dirugikan. Kita tahu dalam sebuah riwayat hadis, Nabi itu tidak suka ketika ada pedagang ini yang kemudian dalam bahasa Jawa itu nyegat, ya. Ada pedagang dari pegunungan sayur kemudian dicegat, dibeli dengan harga murah dan kemudian nanti dijual di pasar dengan harga yang mahal. Nabi lebih mensukai ketika pedagang-pedagang ini semuanya datang ke pasar. Yang dari pedesaan, yang dari gunung, semuanya datang di pasar, maka di sana mereka akan saling menawar. Jadi dengan adanya pasar ini akan menjaga kestabilan harga. Nah ini beberapa intisari dari ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Termasuk bagian dari sifat ibadur rahman adalah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Setiap hari kita melihat ayat-ayat Allah dalam alam raya ini. Kita melihat ada pergantian siang ke malam, ada musim hujan, ada musim kemarau.
Tidak mungkin alam yang sudah tertata ini dan kemudian tidak ada yang mengatur. Maka keyakinan terhadap ketuhanan ini penting. Tidak mungkin sesuatu ini bisa ada tanpa ada yang mengadakan. Tidak mungkin sesuatu ini bisa teratur tanpa ada yang mengatur. Kita tahu saja dalam stasiun radio seperti saat ini, ada iklan, ada beberapa talkshow. Ini semua ada yang by design, ada yang mengatur. Apalagi ini alam raya yang jumlahnya ribuan bahkan triliunan. Antara flora, fauna, manusia, bakteri, semuanya ada. Dan semuanya memiliki cara hidup. Memiliki bagaimana mereka menjaga ekosistemnya mereka, eksistensi dari kehidupan mereka. Ini semua yang teratur. Dan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Jadi kita sebagai orang beriman, kita harus bertambah yakin tentang adanya ketuhanan Allah di balik keteraturan alam raya. Kita dari diri kita sendiri ini, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita menyaksikan, kita yang sekarang ini, yang saat ini sedang mendengarkan radio, atau yang saat ini sedang dengan segala kesibukannya, ini kita bisa hidup seperti ini karena ditopang sekian banyak anatomi tubuh. Ada jantung yang bekerja memompa darah, ada paru-paru yang selalu aktif untuk bernafas, ada saraf yang bekerja, ada sel darah putih, sel darah merah, dan sekian banyak anatomi tubuh yang ini menjadi topang dari kehidupan. Dan ini bisa menjadikan kita mengingat kepada Allah, mengingat kepada Tuhan semesta alam. Kemudian ketika kita melihat alam semesta yang luas ini, ya, ada pergantian siang, ada pergantian malam, ada pergantian musim. Ini menandakan sebuah hal yang spektakuler, suatu hal yang hebat. Apa buktinya hebat? Kita tidak bisa menciptakan yang seperti itu. Kita tidak bisa merubah matahari yang setiap hari keluar dari timur dan tenggelam di barat. Kita tidak bisa merubah arahnya. Ini menandakan bahwa yang mengatur alam raya adalah yang segala-galanya, dan kita sebagai makhluknya adalah segala dengan segala keterbatasannya. Nah, ini yang dimaksud walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Jadi hambanya Allah adalah yang ketika melihat ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, selalu mempunyai respon positif, tidak berlalu begitu saja. Dalam ayat lain dijelaskan alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi hamba-hambanya Allah itu siapa? Yaitu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika mendengar nama Allah maka hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alim ayatuh, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, baik ayat itu berupa Al-Quran ataupun melihat alam semesta, zadathum imanan, bertambah keyakinannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan selalu berpasrah kepada Allah, Tuhan semesta alam. Bi khilafil kafir, ini berbeda dengan perilaku orang-orang kafir. Fa innahu idza sami'a kalam Allah la yu'saru fihi. Orang-orang kafir itu ketika melihat firman-Nya Allah, mendengar firman Allah, setiap hari ia melihat betapa hebatnya fenomena alam pergantian siang malam, kehidupan yang ada pada dirinya, tapi tidak ada asar, tidak ada akibat apapun dalam hatinya. Dan ini adalah orang yang rugi. Wala yataghayyaru amma kana alaihi, tidak merubah apapun dari dirinya. Bal yabqa mustamiran ala kufri, akan tetapi ia masih tetap dalam kekafirannya, wa tughyanihi, dan keburukannya, wa jahli, dan kebodohannya, wa dhalalihi, dan kesesatannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatuhum imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana, ay bi khilafil kafir. Jadi
berbeda antara perilaku orang yang beriman dan perilaku orang yang tidak beriman. Orang yang beriman ketika ia melihat apapun dari alam raya ini selalu mempunyai respon positif, selalu mengingat kepada Allah. Ketika ia makan, ia selalu mengingat Allah. Ya Allah, betapa cintanya Engkau kepada diriku. Engkau menciptakan, memberikan kehendak saya bisa makan. Karena untuk bisa merasakan nikmatnya makan, itu memerlukan sekian komponen yang harus terlengkapi dalam tubuh ini. Seseorang bisa merasakan nikmatnya makan karena posisi itu sedang tidak sariawan. Posisi itu sedang tidak ada bencana. Posisi itu sedang tidak mempunyai pikiran yang berat. Coba kita bayangkan, apakah kita masih bisa merasakan makan ketika kita sedang sakit? Apakah kita masih bisa merasakan nikmatnya makan ketika sedang ada bencana? Apakah kita masih bisa merasakan nikmatnya makan ketika kita sedang mempunyai beban pikiran yang berat? Maka ketika kita diberi nikmat Allah makan, kita harus bersyukur kepada Allah, Tuhan semesta alam. Para pendengar Pas FM dimanapun Anda berada, orang-orang yang beriman selalu menambah keyakinan, selalu menambah imannya ketika melihat apapun. Orang masih bisa bertahan tanpa jabatan. Orang masih bisa bertahan hidup tanpa pangkat, tanpa mobil mewah, tanpa gemerlap harta dunia. Orang masih bisa bertahan hidup. Tapi ketahuilah, orang tidak bisa bertahan tanpa adanya makan. Satu hari tidak makan, konsultasi kepada dokter. 1 minggu tidak makan, rawat inap. 1 bulan kok tidak bisa makan, ya maka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya kita menyadari hal seperti ini. Jadi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita selalu mengingat Allah, mengingat Tuhan semesta alam ini. Wa idza ma unzilat, kita lanjut. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, yakni alladzina yas'aluna Allah ay yakhruja min aslabihim min dzurriyyatihim man yuti'uhu wa ya'budu wahdahu la syarikalah. Jadi hambanya Allah itu adalah orang yang selalu tidak melupakan berdoa kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah untuk meminta dianugerahi zuriyah yang bisa menenangkan hatinya. Siapa mereka? Yaitu zuriyah yang selalu taat kepada Allah, anak turun yang selalu beribadah kepada Allah, la syarika lahu, tidak mensekutukannya kepada satu apapun. Qala Ibnu Abbas mengatakan, ya'nuna may ya'malu bi ta'atillah fataqarrabi a'yunuhum fid dunya wal akhirah. Artinya orang yang mempunyai keinginan agar dikarunia keluarga yang taat kepada Allah. Karena orang-orang beriman akan menjadi tenang hatinya ketika mempunyai keluarga yang taat kepada Allah. Tentu ini adalah sebuah indikator dalam kehidupan kita. Kalau orang bisa bahagia dengan gemerlapnya harta, orang bisa bahagia dengan pangkat jabatannya, maka bagi orang yang beriman bisa bahagia dengan memiliki keluarga yang taat kepada Allah. Bagi orang yang beriman, bahagia bisa bersujud kepada Allah. Bagi orang yang beriman, bahagia ketika bisa membaca Al-Quran. Dan kebahagiaan kita bersama Allah, kebahagiaan ketika kita sedang bersujud kepada Allah, ini melampaui segala kebahagiaan-kebahagiaan yang bersifat duniawi. Orang bahagia itu kan karena ada 2 penyebabnya. Ya, pertama tentu kepuasan dan ketenangan. Kepuasan itu bersumber dari fisik, ya bisa mendapatkan sebuah materi, makan. Tentu kebahagiaan yang berdasarkan kepuasan ini kebahagiaan yang ada batasnya. Orang yang bahagia karena makan, ketika sudah dalam level tertentu, sudah kenyang, maka ia tidak bisa merasakan nikmatnya makan.
Orang yang bahagia karena harta, karena pangkatnya dalam level tertentu, ia akan susah untuk mempertahankan jabatannya. Ia akan dalam kepayahan untuk mempertahankan hartanya. Tapi orang yang berbahagia karena ketenangan, bahagia karena kebahagiaan dalam keluarganya, bahagia karena hadirnya Tuhan, artinya Allah dalam hatinya, bahagia karena selalu merasa dekat kepada Allah, bahagia karena selalu merasakan cintanya Allah dalam setiap harinya. Ini adalah kebahagiaan yang tidak ada batasnya. Nah, ini tentu ungkapan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qala Ibnu Rahman bin Zaid an Aslim, yakni yas'aluna Allah Ta'ala li azwajihim wa dzurriyyatihim ayyadiyahum lil Islam. Yaitu Abdurrahman memberikan penjelasan, hambanya Allah adalah mereka yang selalu berdoa kepada Allah agar istrinya, keluarganya, keturunannya diberikan petunjuk Allah agar selalu berada di agama Islam dan selalu menyembah hanya kepada Allah, tidak pernah menduakan kepada yang lainnya. Wa qala Imam Ahmad, hadatsana Ma'mar bin Bashir, hadatsana Abdullah bin Al-Mubarak, Abaran Sofan bin Amr, hadatsani Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an Abi qala jalasana ilal Miqdad. Nah, jadi ini sebuah riwayat yang menceritakan ada seorang ulama pada itu, Al-Miqdad bin Aswad. Suatu hari ia sedang lewat dengan seorang laki-laki. Kemudian jadi Miqdad ini kan termasuk generasi muridnya sahabat tabi'in, tapi masih ketika kecilnya ini masih menangi Rasulullah. Bertemu dengan seorang laki-laki dan kemudian laki-laki itu berkata kepada Al-Miqdad, tuba lihataini al-ainaini allati ya Rasulullah. Laki-laki itu mengatakan betapa beruntungnya dua orang ini karena diberi kesempatan Allah untuk bisa melihat Rasulullah. Law adatna anna ra'ayna ma ra'aita wa syahidna ma syahidta seandainya saya bisa melihat apa yang mereka berdua lihat, bisa menyaksikan apa yang mereka berdua saksikan, pasti saya akan berbahagia dan akan menjadi beruntung sekali. Fastaghadaba Al-Miqdad. Justru pertanyaan atau pernyataan laki-laki itu membuat marah Al-Miqdad. Al-Miqdad mengatakan, wahai pemuda, bersyukurlah kepada Allah yang telah menciptakan engkau dalam keluarga yang beriman. Bersyukurlah kepada Allah karena Allah menakdirkan engkau dilahirkan dari rahim wanita yang beriman, dan saat ini engkau bisa beribadah kepada Allah. Banyak orang-orang yang pada waktu itu bersama Rasulullah, bahkan rumahnya dekat dengan Rasulullah, tapi Allah tak memberikan hidayah kepadanya. Seperti siapa? Abu Jahal. Di antaranya juga ada Abu Lahab. Mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, orang-orang yang sezaman Rasulullah. Mereka ini bisa menyaksikan Rasulullah, tapi Allah tidak memberikan hidayah. Allah tak menghendakinya untuk menjadi orang yang beriman. Masih beruntung kamu, maka bersyukurlah. Jadi dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa bersyukur adalah suatu bagian kewajiban bagi kita hamba-hamba Allah. Kita tidak perlu berpikir ideal. Jadi apapun yang Allah takdirkan pada kehidupan kita ini, inilah yang terbaik. Dalam kehidupan ini kita tidak usah mempunyai ekspektasi yang ideal. Kalau kita berteman, tidak usah kita ini terlalu mempunyai ganda. Jadi harus teman yang begini, harus teman yang selalu begitu. Karena kenyataannya yang kita temui sehari-hari tidak seperti itu. Begitu juga ketika kita berumah tangga, jangan pernah membayangkan nanti kita mempunyai istri yang cantik, yang kaya, kemudian yang selalu melayani kita. Karena ekspektasi seperti ini akan selalu kecewa. Kenyataannya ketika kita berumah tangga, istri kita punya kekurangan. Ketika kita berkawan, kawan kita punya kekurangan. Ketika kita bermasyarakat, masyarakat kita punya kekurangan. Maka terima saja.
Jangan pernah mengharapkan ideal kepada suatu apapun. Karena ideal itu, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah terima saja kekurangan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mau memahami kekurangan dari orang-orang di sekitar kita, kita menerima kekurangan orang-orang di sekitar kita, hidup kita akan bahagia. Hidup kita akan lebih terasa nyaman. Karena kita dalam bermasyarakat selalu mengedepankan persamaan, selalu mengedepankan menerima kekurangan dari teman-teman kita. Oleh karena itu, mari kita perbaiki diri kita untuk menjadi hamba yang lebih baik. Kita lanjutkan. Qurratu a'yun. Qurratu a'yun ini artinya penenang jiwa, keluarga yang menenangkan jiwa. Wa ja'alna lil muttaqina imamah. Qala Ibnu Abbas wal Hasan wa Siddi wa Qatadah wa Rabi bin Anas, a'immatun yakdi bina fil khair. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah agar diberikan pemimpin yang bisa menuntun kita kepada kebaikan. Pemimpin yang menyayangi semua. Pemimpin yang menghadirkan rasa keadilan dan melindungi segenap tumpah darah bangsanya, rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Wa ja'alna lil muttaqina imamah. Wa qala ghairuhum hadatun muhtadina ta'atan ilal khair. Ini adalah petunjuk jalan kebaikan. Fa ahabbu an takuna ibadatahum mutasilatan bi ibadi auladihim wa dzurriyyatihim. Ini artinya kita memohon kepada Allah agar dikaruniai keturunan yang selalu menyambung, meneruskan sujud kita kepada Allah. Jadi kita mempunyai anak, kita mempunyai keturunan. Anggap mereka generasi yang akan meneruskan ibadah kita kepada Allah. Niatkan mendidik mereka agar bisa meneruskan sujud kita kepada Allah. Wa ayyakuna hadahum muta'adiyan. Jadi agar hidayah yang ia dapatkan ini dapat menyebar ila ghairihim binaf'i wa dzalika aksara sababan. Jadi orang yang mengajak kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala kebaikan sebagaimana orang yang diajak tanpa mengurangi pahalanya. Wa asana ma'aban wa lihada sabata fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza mata ibnu abdan inqata amaluhu illa min salasin waladun salihun yad'u lahu aw ilmun yunta'afa'u bihi min ba'dihi aw shadaqatun jariyah. Jadi dalam hadis yang saya bacakan tadi ini lebih titiknya kepada awaladun solihun yad'ulah. Jadi ketika manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya. Ketika sudah meninggal dunia tidak bisa sholat. Ketika sudah meninggal dunia tidak bisa bersedekah, tidak bisa mengikuti kajian lagi. Tetapi ada 3 amal yang apabila dilakukan ini, ia selalu mendapatkan kebaikan. Di antaranya adalah mempunyai generasi anak yang solih, yang selalu mendoakan kebaikan kepada orang tuanya, dan juga termasuk ilmu yang bermanfaat dan juga sedekah jariyah. Kita lanjutkan. Ulaika yujzaunal urfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wassalama. Lamma dzakara ta'ala min awsafi ibadihil mu'minin ma dzukira min sifatil jamil wal aqwali wal af'al jalil qala ba'da dzalika ulaika ay al mutasifuna bi hadhihi yujzauna yaumal qiyamah al ghurfata. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat-sifat hambanya Allah yang beriman, mulai dari pertama tadi adalah yaitu pertama orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Yang kedua, orang yang menghabiskan malamnya untuk beribadah kepada Allah. Dan kemudian yang berikutnya, orang yang selalu berdoa agar Allah selamatkan dari siksa neraka. Kemudian orang yang membiasakan bersedekah, memberi kepada orang lain. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, orang yang tidak membalas keburukan dari orang lain yang telah berbuat buruk kepadanya. Orang-orang yang semua ini adalah dijanjikan Allah yujzauna, mereka akan mendapatkan balasan al-ghurfata, martabat tinggi.
karena ia telah bersabar untuk menjadi orang baik, mereka telah bersabar untuk merendahkan egonya dan bersabar untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bima sabaru ay alal qiyami bidzalika wa yulqauna fiha, mereka ini akan disambut di surga tahiyatan wa salama, dengan tahiyah penghormatan dan salaman, yaitu tentang keselamatan. Ayatadabbaruna fiha bitahiyati wal ikram, nanti ketika ia kembali kepada Allah akan disambut dengan kemuliaan, dengan penuh keselamatan, dan dijanjikan surga yang abadi. Wa yulqun at-tawqir wal ikhtiram falahum assalam wa alaihim salam, mereka akan mendapat keselamatan mulai dunia sampai akhirat. Fa innal malaikata yadkhuluna alaihi min kulli bab, semua malaikat akan menyambut kedatangannya dari semua pintu-pintu surga. Malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum, selamat, selamat, Anda telah sukses menjadi orang yang penyabar. Sebagaimana ketika kita di dunia, kita sedang melakukan aktivitas, baik itu belajar ataupun kita sedang berbisnis, ketika kita telah sukses dalam suatu jenjang karir, dalam jenjang pendidikan, maka orang-orang pun akan menyambut kita dan mengucapkan selamat, Anda telah menjadi orang yang sukses. Begitu juga nanti ketika kita pulang ke rahmatillah, ketika kita sudah sukses menjadi orang yang baik, maka kita nanti akan disambut oleh para malaikat, dan para malaikat akan mengatakan selamat, Anda menjadi orang baik dan tempat Anda juga baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, mendapat kenikmatan ini selama-lamanya, ay mukimina, bertempat bermukim, wala yahuluna, tidak berubah, wala yamutuna, tidak ada kematian lagi, wala yazruna anhu, tidak ada perubahan, wala yabghuna anha khiwala. Di surga nanti sudah tidak ada saling menyakiti. Di surga nanti sudah sempurna semua. Kalau kita masih di dunia, jangan pernah kita punya ekspektasi kita akan menjumpai orang-orang yang ideal, kita akan menjumpai orang-orang yang lingkungan kita yang selalu baik kepada kita. Ini adalah sebuah anggapan yang keliru, karena kenyataannya dalam kemajemukan sebuah masyarakat, kita akan menjumpai berbagai macam karakter dari masyarakat itu. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang baik, ada yang buruk. Justru ini adalah sebuah seni bagaimana kita mengelola kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Nur kemarin, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Allah menjadikan kepada setiap kita bagi yang lain adalah ujian, dan yang lain bagi kita adalah ujian. Sebagaimana kita rakyat, ini adalah ujian bagi para pemerintah, para penguasa. Ujian apa? Allah menitipkan amanat kepada para penguasa untuk bisa mensejahterakan rakyatnya. Allah menitipkan kuasa kepada para pemerintah, para penguasa untuk bisa menjaga kestabilan pangan, menjaga perdamaian, dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Begitu juga pemerintah ini juga menjadi ujian bagi kita sebagai rakyat. Yang namanya pemerintah pasti memberikan sebuah kebijakan. Tentu dengan kebijakan itu tidak bisa membahagiakan semua. Apapun kebijakan dari penguasa tentu tidak bisa membuat hati semua menerima. Dan ini adalah ujian bagaimana kita bisa menyikapi sebagai rakyat yang baik. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Perintah Allah kepada hambanya, taatlah kepada Allah, taatnya kepada Rasulullah, dan taatlah pada pimpinan-pimpinanmu. Maka kita sebagai warga yang baik, sebagai hambanya Allah, maka kita wajib untuk mendukung pemerintah, dan kita wajib taat kepada pemerintah. Kul ma yaba'u bikum, ya, ini kul, katakan wahai Muhammad kepada orang muslim, ma yaba'u bikum rabbi, Allah tidak akan memperdulikanmu selama kamu tidak mau beriman. Idza lam ta'buduhu, ketika kamu masih mensekutukan Allah, maka Allah la yubali, Allah tidak akan memperdulikanmu. Fa innahu innama khalaqa al-khalqa liya'buduhu, karena Allah hakikatnya menciptakan setiap makhluk adalah untuk beribadah kepadanya.
wa yuwahiduhu, dan mengesahkan kepada Allah, wa yusabbihuhu, dan untuk selalu menasbihkan, mensucikan Allah, bukrata wa asila, di saat pagi dan petang. Ma yaba'u bikum rabbi, yaqulu ma yaf'alu bikum rabbi. Wa qala Ali bin Abi Thalhah an Ibn Abbas fi qawli qul ma ya'ba'u bikum, al-ayah laula imanukum, seandainya kamu mau beriman maka Allah akan memperhatikanmu. Kemudian walau kana lahu bihim hajatun la hubbiba ilaihim al-iman kama hubbibahu ilal mu'minin. Allah tidak membutuhkan mereka karena Allah tidak menciptakan mereka menjadi orang yang beriman. Jika Allah sekiranya butuh kepada mereka, niscaya Allah menjadikan mereka berkeinginan menjadi orang beriman, sebagaimana Allah berikan cintanya kepada orang-orang mukmin. Faqad kadzabtum ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, kamu semua mendustakan kepada utusan yang Allah utus kepada kalian semua. Fasaufa yakunu lizama, maka pastilah nanti di akhirat Allah akan memberikan siksaan yang tetap, yang tidak mungkin bisa ditolak. Demikian, alhamdulillah ini sudah khatam surah Al-Furqan. Insyaallah nanti setelah lebaran kita akan melanjutkan kepada surah Asy-Syu'ara, dan selanjutnya kita buka interaktif dipandu Mas Ari. Monggo. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang ingin berdiskusi bersama kami, silakan Anda bisa masuk melalui line telepon. Anda bisa bergabung di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp-nya di 085277999101. Silakan Anda bisa bergabung. Anda bisa juga komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 sore kali ini, Mitra Pas ya. Dan yang sore kali ini juga sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mas Fuadi yang menanyakan tentang hidayah, yang juga ramai di media sosial. Banyak orang-orang pintar kemudian berdiskusi, yang biasanya ini dari kalangan ateis yang kebetulan cerdas-cerdas dan pintar-pintar dalam kekritisannya. Nah, hidayah itu katanya ada yang seolah istilahnya ada yang menjemput hidayah, ada yang ketika ditanyakan si orang yang cerdas tersebut dalam tanda kutip mengatakan bahwa kenapa tidak, ketika ditanya kenapa tidak masuk Islam, katanya belum dapat hidayah. Tetapi lama-kelamaan kok kita jadi curiga, ini orang sengaja mempermainkan atau bagaimana cara menyikapinya, Ustaz, mohon pencerahannya. Innal huda hudallah, sungguhnya hidayah adalah milik Allah. Jadi dalam kehidupan sosial itu kita sering mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jangankan kita, Nabi Muhammad itu pernah ya, ada dua peristiwa ini menjadi bukti bahwa hidayah mutlak hanya milik Allah. Tentu kita kenal dengan pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abi Thalib. Beliau merawat Nabi sejak kecil ketika kakeknya sudah meninggal dunia, dan menjadi pelindungnya ketika Nabi sudah mulai dewasa dan mulai berdakwah. Bahkan Abi Thalib menjadi garda terdepan ketika diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi ketika Nabi ini begitu menginginkan agar pamannya itu menjadi orang yang beriman sampai di titik akhir ajal menjemput, ternyata Allah tidak memberikan, dan Abi Thalib pamannya Nabi ini meninggal dalam keadaan belum beriman. Kemudian peristiwa yang kedua, kita tahu tentang Wahsy. Siapa yang tidak kenal Wahsy? Ini adalah budak dari Hindun asal Afrika yang mempunyai keterampilan melempar lembing, yang mendapat tugas dari majikannya untuk membunuh Hamzah, paman kesayangan Nabi, dan berhasil membunuhnya. Betapa kecewanya Nabi dengan seorang Wahsy. Tapi ternyata di kemudian hari Allah memberikan hidayah dan menjadi bagian dari orang iman. Artinya hidayah ini semua dikelola oleh Allah. Kita tahu dulu itu dalam Uni Soviet berapa lama itu mengkooptasi negara-negara seperti Azerbaijan, seperti juga Kazakhstan, yang mereka ini benar-benar menerapkan ketat, tidak boleh ada agama, apalagi agama Islam. Tapi yang mengelola agama, yang menjaga agama ini Allah. Ketika Uni Soviet kemudian runtuh dan akhirnya
ketika negara-negara ini sudah merdeka dan menjadi negara Islam, ini artinya hidayah itu semua dikelola oleh Allah. Orang yang mengatakan saya belum dapat hidayah, itu hakikatnya memang Allah belum menginginkan orang itu mendapat hidayah. Jadi kita pasrahkan, kita doakan kepada saudara kita atau kepada handai taulan yang saat ini masih dalam keburukan, agar Allah segera memberikan hidayah, karena hidayah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung kembali, masih ada beberapa menit lagi. Monggo Anda bisa masuk di 085277999101. Dan terima kasih untuk Bapak Muhammad Wahya Muhyiddin AS dari Cibalamuha, Cisarua Sumedang, yang katanya mendengarkan Asogiri Cibalamuha, Cisarua Sumedang, yang sudah bergabung. Yang sudah masuk kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Haji di Juwana ini menanyakan tentang setelah orang-orang yang memusuhi Nabi meninggal, ini anak-anaknya malah ada yang ahli hadis, kemudian juga hafal Al-Quran, malah lebih bisa dikatakan orang yang paling mengerti tentang Al-Quran, dan muslim dan muslimah semua orangnya juga dihormati di kalangan umat Islam. Apakah betul demikian, Ustadz, dari Pak Haji atau Mas Haji di Juwana? Monggo, Ustadz. Ini adalah bukti bahwa agama ini dijaga Allah, dan bukti bahwa hidayah ini milik Allah. Nabi Muhammad ini tidak seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu mempunyai sebuah pemikiran, kalau ada orang kafir pasti nanti keturunannya juga akan kafir. Orang jahat juga nanti akan mempunyai keturunan orang jahat. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW ini mempunyai sebuah perspektif pemikiran, orang yang saat ini buruk bisa saja nanti akan mempunyai keturunan yang baik. Dan ini terbukti ketika Nabi Muhammad dikecewakan oleh penduduk Taif. Jibril datang dengan malaikat gunung yang menawarkan menghancurkan orang-orang Taif. Nabi menolak, karena Nabi berharap dari keturunan mereka ada orang-orang yang beriman. Maka di kemudian hari, doa dan harapan dari Nabi Muhammad ini dikabulkan oleh Allah. Dari seorang Abu Jahal kemudian lahirlah seorang Ikrimah, seorang ahli hadis. Dari seorang Abu Lahab kemudian ada Darrah, dan banyak lagi. Seorang Abi Sufyan yang begitu getol menjadi musuh Nabi Muhammad, kemudian setelah Fathatul Makkah menjadi beriman, dan kemudian menjadi tonggak dari sebuah dinasti yang kemudian hari menjadi dinasti yang sangat maju, yaitu Muawiyah, yang dengan dinasti Bani Umayyah. Jadi agama ini pernah ditinggalkan oleh orang yang terbaik, tetap jalan. Dan agama ini pernah ditinggalkan oleh para wali songo, para pendahulu kita yang tentu kualitas kedekatannya kepada Allah lebih. Dan ternyata agama tetap berjalan sampai sekarang. Maka kita husnudon sebagaimana ucapan doa kita, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min syai'in ba'du. Allah itu akan dipuji, akan ditasbihkan di setiap manapun di seluruh dunia, karena agama ini adalah milik Allah dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Mas Adi. Baik, kita harus segera closing, Ustaz. Sebelum kita closing, mohon doanya, Ustaz. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, jadikan kami, keluarga kami, masyarakat kami sebagai ibadur rahman, ya Allah. Amin. Ibadur rahman yang selalu rendah hati, yang selalu menghidupkan malamnya untuk mengingat Engkau, yang selalu meminta perlindungan agar terselamatkan dari siksa neraka. Amin. Yang selalu senang berinfak, selalu senang memberi. Dan semoga nanti kita bisa bertemu dengan orang-orang soleh, para penduduk-penduduk kita, ya Allah, ya Rahmanir Rahim. Dan semoga menyongsong bulan Ramadan ini kita semua Engkau berikan sehat walafiat, kita bisa lancar di dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Dan semoga nanti kita bisa menjadi ibadur rahman, meningkat kebaikannya, dan menjadi benar-benar menjadi hamba Allah yang bisa merasakan cintanya Allah dan berbahagia dengan rahmat Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Demikian penjelasan dari saya. Alhamdulillah kita khatam surah Al-Furqan. Sampai jumpa setelah Lebaran, dan semoga kita semua dalam perlindungan dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir, insya Allah bisa Anda simak setiap hari Rabu ya. Dan nanti selama Ramadan kita off dulu karena akan ada banyak kegiatan dari Ustadz Mitra Pas sehingga tidak bisa rawuh ke sini Mitra Pas. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arif Fanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.